السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan zikir-zikir yang disunnahkan untuk kita baca pada pagi hari dan sore hari. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa zikir yang disunnahkan untuk kita baca beserta dengan fadilah dan keutamaannya. Yang pertama adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kepada siapa saja yang membaca zikir ini akan selamat dari segala bentuk kemudaratan. Kemudian kita juga telah menjelaskan zikir a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, di mana zikir ini juga mendapatkan fadilah dan jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi yang membacanya akan terjaga dan terselamatkan dari segala bentuk sengatan dan gangguan dari hewan dan binatang yang berbisa. Dan yang terakhir yang pernah kita sampaikan yaitu Al-Mu'awwidhatan dan Suratul Ikhlas, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa siapa saja yang membaca ketiga surah ini di pagi hari dan petang hari, maka hal itu sudah mencukupi dirinya dari segala sesuatu. Maksudnya, ia akan terlindung dari segala bentuk keburukan-keburukan, baik itu yang bersifat duniawi, demikian pula yang bersifat ukhrawi. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, jika kita mencermati dan merenungi jaminan-jaminan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu kita semua sepakat bahwa kita sangat butuh untuk membaca zikir-zikir tersebut. Hanya saja perlu kita ingat bahwa setiap amalan yang di sana disebutkan fadilah dan keutamaan, maka keberhasilan kita di dalam meraih fadilah dan keutamaan tersebut sangat berkaitan erat sejauh mana kualitas di dalam kita mengamalkan amalan itu. Nah, berkaitan dengan zikir, sebagaimana juga yang pernah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa zikir yang paling berkualitas adalah zikir yang bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi diucapkan disertai dengan kekhusyuan dan perenungan, di mana ada koneksi yang sangat kuat antara apa yang diucapkan oleh lisan kita dengan apa yang ada di dalam hati kita. Nah, disinilah pentingnya bagi kita untuk mengetahui makna-makna di balik zikir yang kita baca. Dan ini sesungguhnya tidak hanya pada zikir pagi dan sore hari saja,
tetapi pada semua zikir, ya termasuk juga di dalamnya bacaan-bacaan yang kita baca dalam salat, kita perlu untuk mengetahui maknanya agar di saat kita mengucapkannya, ya kita mengucapkannya dalam keadaan mengerti sehingga bisa lebih khusyuk dan mendalami makna dari apa yang kita ucapkan. Jamaah rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan menjelaskan Sayyidul Istighfar, dan ini termasuk di antara zikir yang juga kita diperintahkan untuk membacanya pada pagi hari dan sore hari. Dan dinamakan Sayyidul Istighfar itu karena inilah yang merupakan lafaz terbaik yang kita bisa baca ketika kita ingin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak lafaz yang bisa kita ucapkan ketika kita ingin meminta ampun kepada Allah, tapi Nabi telah mengajarkan bahwa inilah lafaz yang terbaik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Shaddad bin Aus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Sayyidul Istighfari an yaqula, Sayyidul Istighfar itu adalah engkau mengatakan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma, ya Allah, anta rabbi, engkau adalah Rabbku, la ilaha illa anta, tidak ada yang benar dan berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani, engkau telah menciptakanku, wa ana abduk, dan aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku senantiasa berada di atas perjanjianmu dan janjimu semaksimal kemampuanku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui kenikmatanmu kepadaku. Wa abu'u laka bi dzambi, dan aku juga mengakui dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Nah, inilah lafaz Sayyidul Istighfar. Adapun fadilahnya, keutamaannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qalaha minan nahari muqinan biha, siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar di pagi hari, muqinan biha, dalam keadaan meyakininya, dalam keadaan meyakininya bahwa ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam keadaan meyakini fadilah yang dijanjikan di balik mengucapkan zikir tersebut. Famata min yaumihi qabla an yumsi, lalu dia meninggal, dia meninggal pada hari itu sebelum memasuki sore hari. Jadi dia ucapkan di waktu subuh, kemudian dia meninggal sebelum masuk sore hari. Fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk di antara ahli surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun, dan siapa yang mengucapkannya di malam hari, ya dijelaskan maksud daripada di malam hari di sini adalah setelah salat asar. Famata qabla an yusbih, lalu dia meninggal sebelum masuk waktu subuh. Fahuwa min ahlil jannah, maka dia juga termasuk di antara ahli surga. Ya, kita lihat fadilah dan keutamaan ini mengingatkan kita dengan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan,
al jannatu aqrabu ilaikum min syiraki na'lihi. Surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal kalian. Ya, maksudnya sebab seseorang masuk surga itu melalui amalan-amalan yang sesungguhnya sangat mudah. Ya, tetapi kita juga mengetahui bahwa setiap kebaikan meskipun dia sangat mudah, maka itu sangat berkaitan erat dengan hidayah dan petunjuk. Artinya meskipun sangat mudah untuk dilakukan hanya dengan bermodalkan lisan, tidak membutuhkan fisik yang kuat apalagi harta yang melimpah, tetapi ketika Allah tidak memberikan petunjuk kepada seseorang, maka yang mudah itu tidak bisa dilakukan. Ya, karenanya kita butuh petunjuk. Ya, kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan yang sangat mudah ini dapat kita lakukan. Baik, kita cermati ya, lafaz demi lafaz dari Sayyidul Istighfar. Ya, sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengawali penjelasan daripada zikir ini dengan mengatakan fahadha du'aun azim jami'un lima'anit taubati wat tadalluli lillahi tabaraka wa ta'ala. Ini merupakan doa yang sangat agung, dan keagungan daripada doa ini itu tidak lain karena di dalamnya terangkum dua hal yang sangat penting, yaitu menghimpun seluruh jenis makna permintaan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipadukan dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itulah yang sangat kita butuhkan di saat kita berdoa. Ya, terutama ketika kita meminta ampun kepada Allah. Ya, kita rendahkan diri kita di hadapan Allah, kita akui segala kekurangan dan kesalahan kita. Sama ketika Nabiullah Adam alaihi salam meminta ampun kepada Allah dengan mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika ia melakukan suatu kesalahan, maka Allah mengajarkan kepadanya, kepada Nabiullah Adam, doa yang dia ucapkan agar kesalahannya tersebut diampuni oleh Allah. Itu Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri-diri kami. Jadi mengakui akan kesalahan itu salah satu hal yang sangat penting ketika kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika Abu Bakar meminta kepada Nabi agar diajarkan doa yang ia baca di dalam salatnya, maka Nabi juga mengajarkan kepadanya doa yang diawali dengan pengakuan atas dosa yang telah diperbuat, yaitu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Dan ini juga sekaligus mengisyaratkan bahwa tidak ada di antara manusia yang terbebas dari yang namanya kesalahan. Dan semakin tinggi level kesalehan seseorang, maka ia akan semakin mudah mendeteksi letak-letak kesalahan dan kekurangannya, sehingga menjadikan dirinya selalu terdorong dan termotivasi untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari lafaz Sayyidul Istighfar ya diawali dengan Allahumma, ya, dan ini salah satu lafaz yang sering kita dapatkan di saat seseorang berdoa, Allahumma, yang artinya ya Allah. Ya, dalam Al-Qur'an terkadang juga Rabbi. Ya, sini Allahumma. Ya, jadi Allahumma itu maknanya adalah ya Allah. Ya, makanya para ulama mengingatkan bahwa ketika kita membaca Allahumma,
maka tidak perlu lagi kita mengucapkan Allahumma ya Allah. Ya, karena ya Allah itu sama dengan Allahumma. Anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Engkau adalah Rabbku dan tidak ada ilah yang benar disembah kecuali Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hambamu. Ini adalah bentuk kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa ketika kita berdoa, hal yang paling penting untuk kita hadirkan di dalam hati kita itu adalah merasa sangat rendah di hadapan Allah, sehingga kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengucapkan Anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, maka kita hadirkan di dalam diri kita perasaan bahwa kita sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini juga sekaligus pernyataan tauhid, Anta Rabbi, Engkau adalah Rabbku. Ya, dan di sini disambung dengan la ilaha illa anta. Jadi Anta Rabbi, Engkau adalah Rabbku, ini berkaitan dengan tauhidur rububiyah. Mengakui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Dan ketika seseorang mengakui bahwa Allah sebagai pencipta, maka dia juga wajib mengakui bahwa Allah satu-satunya yang benar untuk disembah. Makanya kita dapatkan di dalam Al-Qur'an seringkali disebutkan secara bersamaan antara penciptaan Allah kepada hambanya dan perintah menyembah kepadanya. Jadi ketika seseorang mengatakan Anta Rabbi la ilaha illa anta, dan ia benar-benar mengerti dan memahami kalimat tersebut, maka secara otomatis itu akan mendidik jiwanya untuk sangat cinta kepada tauhid dan sangat benci kepada kesyirikan. Jadi kalau ini dibaca setiap pagi dan sore hari, maka itu akan selalu memperbaharui tauhid kita, membuat kita bersemangat di dalam terus memperbaiki tauhid kita dan menjauhi segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena la ilaha illa anta sama dengan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang benar disembah, yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Kemudian setelahnya wa ana ala ahdik, dan aku berada di atas perjanjianmu. Ya, maksudnya perjanjian di sini adalah perjanjian manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, atau biasa juga disebut dengan mitsaq, untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena setiap manusia sebelum dia dihadirkan dan dilahirkan di muka bumi ini, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya, setiap manusia itu diminta mempersaksikan bahwa Allah adalah Tuhan mereka, dan mereka mengatakan benar, ya, Engkau adalah Tuhan kami, syahidna. Ya, sehingga wa ana ala ahdik ini mengingatkan kepada kita semua tentang kewajiban bagi kita untuk beramal, untuk melakukan kebaikan. Ya, makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan lafaz ini mengatakan wa ana ala ahdik, ini adalah iltizamun bil amal, pernyataan untuk komitmen di dalam melakukan amal-amal kebaikan. Ya, jadi doa ini, Sayyidul Istighfar ini, selain ia merupakan doa di mana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sesungguhnya di dalam doa itu juga terdapat nasihat. Ya, makanya nanti di dalam syarat untuk mendapatkan fadilah itu disebutkan mungkin, dia yakin. Dan ketika dia yakin, maka itu akan memberikan pengaruh pada perilakunya disebabkan oleh makna-makna yang terkandung di dalam doa ini. Jadi wa ana ala ahdik, itu di atas perjanjian engkau, maksudnya
komitmen untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'dik, dan di atas janji-janjimu, maksudnya adalah keyakinan akan setiap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk janji yang disebutkan dalam hadis ini dan janji-janji yang lain yang Allah sebutkan. Jadi ketika kita mengatakan wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, saya bersungguh-sungguh di atas perjanjianmu untuk melakukan ketaatan kepadamu dan meyakini apa saja yang engkau janjikan, baik itu berupa fadilah, demikian pula berupa ancaman-ancaman. Mastata'tu, semaksimal kemampuan yang aku miliki. Kemudian berikutnya adalah permintaan. Ya, kalau sebelumnya itu adalah pernyataan-pernyataan yang menunjukkan betapa rendahnya kita di hadapan Allah, dan juga pernyataan bahwa kita memiliki kewajiban sebagai hamba Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada engkau dari keburukan perbuatan yang aku lakukan. Ini adalah permintaan yang sangat kita butuhkan untuk selalu kita ucapkan. Ya, karena sumber daripada segala keburukan itu dari perbuatan kita. Nah, dari sini kita mengucapkan a'udzubika min syarri ma sana'tu, yaitu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan yang disebabkan oleh amalan-amalan yang kita lakukan. Jadi pertama kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari keburukan, ya. Dan yang kedua, kita berlindung kepada Allah dari akibat buruk dari keburukan yang kita lakukan, ya. Karena manusia tidak ada yang terbebas dari keburukan. Jadi maksudnya meskipun dia telah berlindung kepada Allah dari keburukan, manusia tetap akan terjatuh di dalam keburukan. Tetapi ketika Allah melindunginya, ya, maka ia akan terbebas dari keburukan disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Ya. Makanya di dalam doa yang sering kita baca juga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di bagian akhir kita minta agar dijaga dari neraka. Itu dijelaskan oleh para ulama bahwa penjagaan Allah kepada kita dari neraka itu meliputi dua hal. Pertama, dijaga dari perbuatan-perbuatan yang bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Tetapi karena manusia tidak ada yang bebas dari kesalahan, maka bentuk penjagaan Allah yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada seseorang yang dijaga tersebut hidayah dan taufik untuk bertobat kepada Allah di saat dia melakukan suatu kesalahan. Nah, sama juga di sini, a'udzubika min syarri ma sana'tu, kita berlindung kepada Allah dari amalan-amalan buruk, dari dosa, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan yang ditimbulkan oleh dosa kita dengan cara kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari bahwa ketika manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala, berdiri di hadapannya untuk mempertanggungjawabkan amalannya, maka orang yang mendapatkan hisab yang mudah itu hanya Allah katakan kepadanya, amilta kadza wa kadza, engkau telah melakukan perbuatan ini, perbuatan ini. Lalu hamba itu mengakuinya. Lalu Allah mengatakan kepadanya, qad satartuha fid dunya wa inni ghafartu laka al-yawm. Aku telah menutupi kesalahanmu itu di dunia dan pada hari ini aku mengampuninya. Fadzalika hisaban yasira. Itulah yang merupakan perhitungan yang mudah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Abu'u laka binikmatika alayya. Abu'u itu artinya aku mengakui kenikmatan yang engkau berikan kepadaku. Dan ini
adalah pengakuan yang menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa kita bertobat kepada Allah dan kita juga bersyukur kepadanya. Ya, karena manusia tidak lepas dari dua keadaan ini. Kadang dia berbuat dosa dan di sisi yang lain dia juga menikmati anugerah dan kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Sehingga dituntut darinya untuk bertobat, kemudian dituntut darinya untuk beristighfar, dan juga yang satu lagi dituntut darinya untuk bersabar. Ya, karena kalau kita mencoba untuk merenungi apa yang kita alami 24 jam dalam sehari, maka tidak lepas dari tiga hal itu. Kadang kita berbuat dosa sehingga butuh istighfar, bergeliman nikmat sehingga butuh bersyukur. Ya, dan yang berikutnya adalah kita melakukan diuji dengan ujian-ujian yang mana ujian tersebut butuh untuk kita bersabar kepadanya. Ya, jadi Abu ulaka bi nikmatika alayya, ya, Syekh Abdul Razak mengatakan wa fi dhimni dzalika syukrul mun'imi subhanahu wa ta'ala wat tabarri min kufrin ni'am. Ya, jadi pada ucapan kita Abu ulaka bi nikmatika alayya, ini adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah dan berlepas diri dari kekufuran. Ya, perlu kita ingat selalu bahwa hal yang paling diinginkan oleh iblis dari diri kita itu adalah wala tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menghendaki dan menargetkan pada setiap manusia agar menjadi hamba-hamba yang tidak bersyukur, hamba-hamba yang kufur. Kemudian wa abu bidzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Ya, jadi setiap manusia hendaknya mengakui bahwa dia adalah makhluk yang banyak melakukan dosa. Ya. Ketika ada rasa bahwa dosa kita sedikit, itu hanya karena kita sudah lupa dosa-dosa kita. Ya, dan kita memang mudah melupakan dosa-dosa kita, dan kita juga mudah mengingat kebaikan-kebaikan kita. Ya. Jadi tidak ada yang kemudian merasa bahwa dirinya itu suci. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian merasa bahwa diri kalian suci. Ya. Para salaf biasa mengatakan, "Lau kana lidzunubi rihun ma qadira an yajlisa ilayya ahadun." Sekiranya dosa itu ada bau busuknya, maka tidak ada orang yang bisa duduk di dekat kami. Ya. Jadi Abu bidzambi ini pengakuan atas dosa yang kita lakukan. Dan perlu diketahui, dosa itu tidak hanya terbatas pada melakukan apa yang diharamkan, tetapi juga termasuk di antara dosa itu adalah taksir fi wajib, tidak sempurna dan maksimal di dalam melakukan yang wajib. Nah, itu juga bagian dari kekurangan dan kesalahan. Dan itulah sebabnya kenapa selesai dari melaksanakan salat, zikir yang paling pertama kita ucapkan sebanyak 3 kali itu adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Padahal yang baru saja kita lakukan bukan keburukan, tapi yang baru saja kita lakukan adalah ibadah salat. Tapi kenapa istighfar? Karena di dalamnya ada kekurangan-kekurangan, dan itu dalam penilaian Allah itu adalah bagian dari kesalahan yang kita perlu untuk istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faghfirli, maka ampunilah aku. Ya, setelah pengakuan-pengakuan yang tadi kita sebutkan, maka kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kalau kita merenungi makna-maknanya, kemudian kita amalkan apa yang menjadi tuntutan dari apa yang tadi disebutkan dari makna sayyidul istighfar, maka kita akan mendapatkan hubungan yang sangat logis antara membaca sayyidul istighfar dan janji Allah seseorang akan dimasukkan ke dalam surga. Mungkin kalau kita baca sepintas, ya mungkin ada, ya kita akan mengatakan kok semudah itu masuk surga. Tapi ketika kita telah memahami maknanya,
dan benar-benar bisa mengamalkan apa yang terkandung dari makna-makna tersebut, maka kita akan mengatakan oh ternyata wajar jika fadilah dari membaca zikir ini bisa memasukkan seseorang ke dalam syurga. Faghfirli, maka ampunilah, ya, ampunilah aku, ya. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ya, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau, ya. Ini juga adalah pernyataan, ya, keyakinan dan keimanan kita bahwa yang bisa mengampuni dosa hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia kalau ingin ya semuanya berkumpul bekerja sama supaya ada dosanya fulan diampuni, maka tidak akan bisa membuat dosa seseorang itu terampuni. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam banyak ayat bahwa Dialah Al-Ghafur, Dialah Al-Ghaffar yang Maha Pengampun. Jamaah rahimakumullah, kita bisa ya bayangkan betapa berkualitasnya hidup kita kalau di pagi hari kita awali dengan ya selain ibadah-ibadah yang wajib seperti salat subuh, kita awali dengan zikir-zikir seperti ini, dan kita tutup aktivitas di sore hari kita juga dengan membaca zikir ini. Insyaallah hidup kita akan berkualitas, kita terjaga dari segala bentuk keburukan, baik itu yang bersifat duniawi, demikian pula ya keburukan yang berkaitan dengan agama kita, ya, sehingga rutinitas yang kita lakukan insyaallah itu akan menghadirkan bagi kita semua kebahagiaan di dunia ini, dan kebahagiaan yang dihadirkan dengan asbab kita patuh dan taat kepada Allah, kepada Rasulullah, itu tidak hanya berhenti pada kebahagiaan di dunia, tapi akan berlanjut hingga di akhirat kelak nanti. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa dijelaskan, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas dari apa yang disampaikan bisa ditanyakan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jika tidak ada, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.